sosial. Ya, ketika Petrus meninggalkan kota Roma, pas di gerbang Roma, dia ketemu dengan satu sosok yang luar biasa. Lalu dia sampaikan begini, kok pada sedang minum? Ya, oh kemana engkau Tuhan? Lalu dia jawab, yo Roman interim crucifigi, aku akan kembali ke Roma untuk disalibkan kembali. Refleksi itu membawa satu perubahan besar pada Petrus, dan dia menjadi peletak batu karang yang teguh di Roma untuk kekristenan. Yang mau saya sampaikan adalah spiritualitas. Bagaimana orang Batak sekarang? Apakah orang Batak sekarang masih memegang spiritualisme yang diajarkan oleh nenek moyangnya melalui adat istiadat dan budayanya sebagai identitas dan entitas? Apakah ciri-ciri orang Batak yang lugas, tegas, jujur, tekun, santun masih kita miliki di zaman yang sekarang? Apakah ada suara-suara yang tegas, jujur di ruang-ruang publik sekarang? Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita, orang Batak, tentu menjadi bagian dari kebinekaan, ikut mewarisi, mengembangkan, dan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Tugas tanggung jawab kita, visi bangsa Batak, visi Batak Center, menjadikan generasi muda yang unggul, cerdas, tinggi spiritualitas, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Dalam catatan saya sampaikan begini, zaman kita sekarang terjadi krisis di berbagai aspek. Pertama, saya sampaikan di sini, krisis ekonomi. 3 kuartal pertama sekarang kita mengalami devaluasi. Itu akibat daya beli yang turun. Ekonomi menengah ke bawah itu bertambah. Dan apa yang kita ciptakan menjadi generasi emas itu saya kira sangat sulit, bahkan bisa jadi mustahil dicapai apabila pertumbuhan ekonomi hanya 5% saja, yang sekiannya harus 7 sampai 8, di atas 8. Dan sekarang kita hanya di 5%, tetapi berita yang ada bahwa negara kita baik-baik saja. Ya, dan yang kedua, krisis etika dan moral. Penegakan hukum, supremasi hukum sama sekali menjadi ancaman. Sementara masa depan harapan itu adalah karena ada hukum yang ditegakkan. Pilar kemajuan adalah hukum, penegakan hukum, lalu penerapan hukum yang benar. Aspek ekonomi, aspek hukum. Lalu sekarang kita memasuki geopolitik yang sangat krusial. Ya, dengan kita masuk ke BRIC, tentu tantangannya luar biasa. Itu tidak mudah, terutama bagi orang Batak. Ya, artinya kita memasuki komunitas kelompok dengan PDB-nya itu 29% dibanding dengan G7 itu 39%. Dengan negara-negara yang sophistication-nya tidak terlalu tinggi dibanding dengan negara kekuatan ekonomi yang sophistication-nya tinggi. Ini bagi orang Batak bukanlah persoalan mudah. Ya, nanti bisa dibahas apa impact geopolitik, apa impactnya persaingan global nanti dengan geopolitik. Bagi orang Batak itu tidak mudah, karena kalau tidak ada penegakan hukum, tidak ada etika dan moral, orang-orang benar itu akan tersingkirkan. Sehingga kita berharap Batak Center akan menghasilkan generasi muda yang persisten dan konsisten, mampu bersuara di ruang-ruang publik, menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, membela kebenaran, membela keadilan.
Apakah kita tidak sadar sekarang di kampung kita terjadi neokolonialisme? Ada aquafarm, ada Japa, ada yang lain-lain yang bisa mengambil keuntungan triliun rupiah setahun, sementara pembangunan ke sana kalau hanya 900 miliar dengan alokasi dari hutang, kita sedemikian bangga. Apakah ini kelompok yang ada di sini tidak harus digerakkan dengan persoalan itu? Gereja-gereja pun, lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga agama pun diam, tidak bersuara, sehingga sekarang kita harus kembali kepada keluarga. Keluarga adalah benteng pertahanan terakhir. Keluarga harus mempersiapkan anaknya dengan keteladanan, sifat-sifat etika moral, spiritualitas yang tinggi. Kalau tidak, mereka akan terombang-ambing, akan melebur dan terbawa dengan suasana dan situasi yang ada. Sekarang itu media sosial menjadi alat untuk memutarbalikkan kebenaran seperti kita yang terjadi di buku Habakuk. Apa yang disampaikan oleh Habakuk sekarang sudah terjadi. Makanya YPDT sejak dulu tidak mau duduk bersama dengan kelompok-kelompok oligarki. Oligarki telah menguasai semua preferensi yang ada, baik itu preferensi politik, baik itu preferensi agama, baik itu preferensi sosial sekarang, bahkan merambat ke lembaga-lembaga agama. Ya, jadi saya mengapresiasi Batak Center mengingatkan sinode HKBP. Pertanyaannya, apakah sinode mampu mempersiapkan generasi gereja yang benar-benar unggul, bersuara kenabian? Apakah hanya lampunya terang di ruang sempit dan tidak berani terang di ruang publik? Kalau di ruang sempit kita bisa menyalakan dengan kata-kata yang luar biasa, dengan keterangan dengan 100 watt, tetapi di ruang publik langsung redup menjadi 5 watt. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Ya, Batak Center harus mempersiapkan bagaimana, terutama mempersiapkan generasi muda yang bisa hidup di zaman yang sangat kompetitif dengan kemajuan teknologi digital yang luar biasa cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf dengan keterbatasan ini. Terima kasih. Amang dan Inang sekalian, saya sejatinya merasa kecil sebagai pemantik, karena saya merasa kalau ketua dewan pembina sudah ngomong, mestinya sekretaris tidak usah ikut, karena itu seolah-olah memunculkan dua matahari di alam semesta. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, mendikotomikan kami, beliau itu orang pasti, saya orang sosial. Nah, ini apa kami berdua mau diadu di sini? Yang ketiga, memang abangku ini, moderator kita ini, baru beberapa hari mengingatkan saya, jangan lupa kau Anggia, kau juga jadi pemantik. Apa api yang kubawa? Saya bilang, pemantik apa? Saya bilang begitu. Nah, tapi saya nggak tahu, mungkin karena ketua umum dan saya memiliki kedekatan emosional, bahwa kami dulu sama-sama dari Papua. Jadi saya tidak tahu apakah itu yang sangat membekas dalam benak moderator kita atau sekjen kita, sehingga saya menjadi salah seorang pemantik. Amang dan Inang sekalian, saya tidak sehebat Prof. Payaman, mohon izin Prof. Mestinya Prof. Payaman yang lebih layak sini, atau abang saya Jenderal Erwin Tobing, ya. Tetapi dalam sajian yang ringkas, saya mencoba untuk menyajikan, walaupun mungkin tidak semua dapat ya, satu lembar halaman bolak-balik. Saya coba membuat satu paparan tentang
strategi kebudayaan bangsa Batak dalam era artificial intelligence. Jadi di bagian pengantar saya ungkapkan bagaimana budaya Batak itu sebagai sesuatu yang luhur. Kalau kita ingat pandangan dari Selo Sumarjan, Kucara Ningrat, demikian juga Profesor Theo Iromi, bagaimana kebudayaan itu menjadi pembeda antara kita dengan makhluk hidup lain. Dan juga kalau kita perhatikan budaya suku demi suku itu juga memberikan identitas dan kebanggaan, kemudian memengaruhi pola pikir, nilai dan perilaku individu dan perilaku bersama. Dan yang ketiga, menjadi sumber inspirasi dan kreativitas manusia. Dan kita lihat ini dalam kaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin berkembang. Ini juga bukan tantangan kecil bagi kita. Kalau saat ini handphone masih kita pegang, masih kita genggam, suatu ketika bagaimana halnya jika handphone itu sudah dilekatkan di kulit kita, menjadi bagian dari tubuh kita. Gambaran-gambaran tentang kemajuan iptek di masa depan itu di satu sisi menjadi pisau bermata dua, karena selain dia mendatangkan manfaat, tetapi dia juga bisa mendatangkan ancaman bagi kita. Nah, Amang dan Inang sekalian, kalau kita perhatikan budaya Batak tempo dulu, saya mengutip pandangan dari Japiter Tinambunan, dia mengungkapkan bagaimana membangun citra dan karakter khususnya untuk orang Batak, bahwa dalam masyarakat Batak masa lalu, taat dan takwa kepada Sang Halik itu menjadi satu pegangan yang utama. Di Bata mulai jadi Nabolo. Itu gambaran tentang bagaimana orang Batak mengakui ada satu kekuatan transendental di luar dirinya yang mengatur alam semesta, juga masyarakat dan dirinya sendiri. Yang kedua, masyarakat Batak sangat peduli pada keturunan, terutama ingin punya anak laki-laki. Walaupun belakangan ini ketika sudah terjadi tidak ada anak laki-laki di dalam satu keluarga, tidak ada lagi desakan seperti di kampung halaman dulu, mangoli maho muse, dua mau muse boru, atik boha, dilihat Tuhan. Siapa tahu Tuhan memberikan anak laki-laki. Kalau perlu itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi supaya tidak mengganggu stabilitas keluarga besar. Dan itu saya amati terjadi. Ada keluarga yang saya kenal seperti itu, sudah punya keluarga dengan anak perempuan, tetapi kemudian desakan keluarga mengakibatkan dia menikah secara diam-diam. Tubuh Sunda petaho, asal ma adong anakmu bawa. Sunda pun nggak apa-apa lah. Yang penting itu menjadi penerus keturunan. Nah, yang ketiga kita lihat sistem kekerabatan yang dibangun atas dasar dalihan Natolu. Kemudian adat istiadat, hidup dalam pengharapan. Slogan tentang Hagabeon, Hasanapon, Hamoraon itu sudah dimaknai sedemikian rupa, walaupun banyak juga yang kebablasan, sehingga seakan-akan itu menghalalkan segala cara. Tetapi kita juga masih menemukan bahwa di tengah-tengah pergumulan orang Batak ada yang cuma tukang tambal ban. Saya menemukan ada Magasi Tinjak dulu di Papua waktu kami datang ke sana tahun 1972. Dia berani untuk berkebun di sana, tetapi dia ingin supaya anak-anaknya jauh lebih maju daripada dia. Anak Kokido, Hamurau dia. Kemudian kita melihat juga bagaimana Patik dan Uhum menjadi pegangan bagi orang Batak dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana sistem kekerabatan yang dibangun nenek moyang kita dulu sangat mewarnai perjalanan hidup kita. Nah, tetapi dalam marga kami Panggabean saja pun baru-baru ini mulai timbul ada ketidaknyamanan. Awal-awalnya Simorake memisahkan diri dari Panggabean Lumban Ratus dan Lumban Siagian. Belakangan di Jakarta ini ada lagi marga Panggabean Lumban Siagian bilang dak saulau behitado Lumban Ratus.
kita tidak lagi satu adat istiadat dengan lumban ratus, karena kita sudah begitu banyak. Alasan itu dibuat sedemikian rupa, tetapi kemudian ada yang menentang. Kenapa kita mesti memecah belah? Kita sudah terpecah, si Morakir sudah lama tidak satu pulau lagi dengan kita. Tapi kenapa Panggabean lumban ratus dengan lumban Siagian mau pisah lagi? Kalau begitu, apakah tidak mungkin nanti ada anak kita dari Boru Panggabean lumban ratus jatuh cinta dengan Panggabean lumban Siagian? Apakah tidak mustahil nanti mereka akan menikah? Toh masih jauh kok, nenek moyang kita masih jauh. Kalau dihitung-hitung ke atas entah juga berapa derajat itu. Nah, ini juga menjadi tantangan ke depan bagi kita, karena di tengah-tengah kumpulan marga pun kita melihat banyak persoalan-persoalan yang mengakibatkan bagaimana ambisi, kepentingan itu juga mengakibatkan perpecahan di sana sini. Saya tidak berani mengatakan di marga-marga yang lain, tapi saya mengilustrasikan di marga kami, Panggabean. Ya. Nah, bagaimana kita melihat tantangan masa depan? Kalaupun judulnya saya buat agak ambisius, tetapi dalam paparan saya sengaja tidak membuat cukup lengkap. Saya khawatir nanti ketua umum bilang, bukukanlah itu tulisan, karena terlalu sederhana aku tengok itu. Nah, jadi memang saya sengaja membuat ini tidak lengkap supaya kita bisa perkaya dalam bentuk pengayaan lewat tanya jawab nanti. Jadi bagaimana kita melihat penguatan karakter bangsa Batak dengan nilai luhur, karakter, jati diri, keutamaan watak. Kemudian juga kita melihat masa depan sebagai suatu visi dan misi kita ke masa yang akan datang. Apa mimpi kita bagi bangsa Batak di masa yang akan datang? Tadi waktu kami bincang-bincang dengan Pak Amsa, dia pun mengutarakan tentang mimpinya untuk membangun kemajuan di tanah Batak. Saya pikir bukan suatu hal yang sulit kalau kita semua bersatu padu untuk itu. Bagaimana kita memajukan generasi-generasi muda di tanah Batak, bukan hanya memajukan yang ada di tanah perantauan. Nah, oleh sebab itu saya pikir mimpi-mimpi itu jangan hanya menjadi mimpi pribadi, begitu ya Pak Amsa ya, tapi menjadi mimpi kita bersama. Bagaimana melalui wadah Batak Center ini kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita semasa Tuhan masih memberikan umur bagi kita semua. Nah, saya berupaya untuk memberikan beberapa gambaran tentang analisis SWOT mengenai apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangan bagi kita ke depan. Memang kita memiliki adat Dalihan Natolu, kita memiliki kekayaan seperti ulos, kemudian budaya yang lain. Tetapi kita juga melihat bagaimana kerja keras, pengharapan, itu juga menandai kekuatan bertarung orang Batak dimanapun berada. Saya kemarin baru ke Banjarmasin, saya ketemu ada orang Batak yang juga punya keuletan yang luar biasa. Au holatabal badu di sonlai, alai anak bunga sarjana. Bayangkan, dia cuma menjadi tambal ban di situ di Samarinda, tetapi anaknya sudah disekolahkan sampai sarjana. Itu menandakan keuletan kita luar biasa. Dan mudah-mudahan anak cucu juga melanjutkan itu. Kalau dia sudah sarjana, jangan lepas di S1 lagi, tapi S2, S3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana kita mengembangkan budaya kita di kemudian hari. Tadi waktu saya datang, Inang yang menjajakan ulos di depan sana mengatakan, andaikan kita tahu bagaimana mereka membuat ulos ini, mungkin nilai ulos yang cuma 2, sekian juta ini kita akan anggap terlalu murah. Betul. Karena saya pernah punya teman pendeta mahasiswa kami dulu di Semarang, ketika dia melihat ulos Batak, masih ulos yang biasa-biasa saja yang harga 300.000, dia sudah geleng-geleng kepala. Berapa lama membuat ini katanya. Lalu saya terangkan, Pak Pendeta, kalau ini ulos yang sebetulnya, yang betul-betul tenunan tangan, bukan setengah mesin, itu bisa dibuat 1 ulos 1 bulan. Lalu harganya berapa? 300.000.
dia kaget. Karena bagi dia sangat tidak sebanding nilai ulos itu dengan kelelahan yang harus dipikul oleh sang penenun tadi. Jadi ini juga tantangan bagi kita ke depan. Kapan kita mau menggunakan ulos sebagai bagian dari budaya nenek moyang kita, dan kita melestarikan itu, kita juga menjajakan itu kepada suku-suku bangsa yang lain, sehingga ulos kita ini tidak kalah dibandingkan tenunan dari daerah lain atau kain dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, tetapi kita juga masih mencatat adanya kelemahan kita, munculnya egoisme, kurang peka terhadap lingkungan, tamak, senang kalau orang lain tidak berhasil, atau suka bertengkar. Istilah hotel bukan suatu yang asing lagi bagi kita. Bagaimana kosong, tea, elat, latte itu masih juga mewarnai hidup kita. Ay buasa pola leanon biasi suatu anak kondisi dulu. Ay anak kondisi biasa diri pesona maju juga. Kenapa anak orang lain jadi lebih maju daripada anak kita? Harus anakku yang lebih hebat. Nah, ini juga satu gambaran tentang bagaimana kita mau maju kalau kemudian kita masih memiliki hal-hal yang demikian. Nah, selain itu kita juga melihat banyaknya peluang yang sebetulnya ada dengan kemajuan teknologi. Bagaimana juga kita melihat akselerasi melintasi batas-batas wilayah, aspek nilai dan karakter yang sebetulnya kalau kita gali semakin jauh lagi, itu akan membuat apa yang menjadi warisan nenek moyang kita itu akan terus bisa dikembangkan di kemudian hari. Berapa banyak generasi muda kita yang masih bisa bahasa Batak, dan berapa banyak diantaranya yang masih bisa beraksara Batak? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ancaman bagi kita ialah budaya global yang secara sadar atau tidak telah masuk dalam budaya lokal. Ini tantangan yang serius. Bagaimana kita melakukan penguatan nilai-nilai adat yang luhur, dan bagaimana juga keyakinan agama bisa membuat kita semakin kokoh dalam melangkah maju. Sebagai penutup, Amang dan Inang sekalian, bagaimana kita membangun mimpi demi menggapai harapan dalam melestarikan budaya Batak dilandasi ketulusan hati, kerendahan hati, dan kasih sayang sebagai sesama bangsa Batak. Sekian, terima kasih. Dua pembicara sudah tampil, saya hanya ingin melengkapi dalam perspektif yang berbeda. Artinya perspektif untuk industri 4.0 yang akan melejit di dalam kemajuan, tetapi dengan prinsip nilai-nilai Habatahon yang sebetulnya memberikan modal kuat untuk memasuki era baru yang akan kita hadapi sekarang ini. Yang pertama adalah nilai-nilai mikro Habatahon. Kita tahu prinsipnya Daliana Tolu, Pau Patsihal Sihal, Palima Huladongan. Mikro atau mikro kita mulai dari prinsip ini. Nilai-nilai Habatahon itu sebetulnya mempunyai nilai yang paling mendasar dan dicerminkan juga oleh tadi nyanyian kita yang pertama, O Tano Batak. Itu adalah nilai-nilai dimulai dari mikro. Tapi tidak berhenti di situ, ada nilai-nilai meso nasional. Di situ keunggulan dan kelebihan sebetulnya bangsa Batak terhadap yang lain. Tapi yang lebih universal lagi sebetulnya ada nilai-nilai makro. Jadi mikro itu Kota Batak, Kaholowaku dan seterusnya. Dan itu tolong kita perbaiki, Sekjen. Kota Batak itu tidak hanya ditafsirkan Batak Toba, tapi juga dalam arti yang menyeluruh, keseluruhan. Kan ada Batak Toba, ada Puak Simalungun, ada Puak Pakpak,
ada Puak Karo, ada Puak Mandailing, ada Puak Angkor. Jadi 7 ini tidak boleh lepas. Dan oleh karena itu sebetulnya sama Ketua Umum saya disarankan, salah seorang pejuang nasional yang berasal dari Mandailing namanya Willem Iskandar. Tapi Willem Iskandar Nasution yang berjuang di dalam dunia pendidikan. Dan ini sebetulnya adalah perspektif utama dari trilogi pembangunannya dari Puak Batak ini. Jadi mikro itu bangun melejit, tapi tidak berhenti di itu. Mikro Kota Batak, meso nasional Indonesia, dan yang lebih mengagumkan lagi sebetulnya adalah makro internasional. Jadi sebetulnya bangsa Batak ini tidak hanya di lingkungan mikro Kota Batak, meso nasional Indonesia, tapi juga makro secara internasional. Itulah sebetulnya pencerminan dari internasionalisasi yang disebut dengan tadi kita prinsipkan Dalian Natolu, Paupat Sihal, Palima Huladongan. Batasan-batasan dari mikro ke meso ke internasional menjadi melejit. Jadi apa artinya ini? Dari perspektif yang baru sebetulnya harusnya orang Batak itu adalah salah seorang suku pembelajar. Tadi saya dengar waktu diumumkan begitu banyak profesor-profesor. Sebetulnya orang Batak itu harus pembelajar yang utama. Dan itu adalah ciri karakteristik di abad 24.0. Pembelajar melejit. Dan inilah yang sebetulnya perlu Ketua kita mengembangkan pembelajaran ini tidak hanya di Tanah Batak, kalangan mikro, universitas dan sebagainya. Kalau di Tapanusata sekarang sudah 3 universitas. Tapi kenapa tidak? Dan ke depan sebetulnya ketiga perspektif nilai mikro, meso dan makro ini kita berikan kepada generasi milenial dari bangsa Batak. Generasi milenial yang kemudian adiknya generasi sentennial harus masuk dalam nilai-nilai ini. Terlepas bahwa ada memang di sini kadang-kadang nilai yang negatif, tapi kita harus berani maju untuk menembus itu kepada kemajuan yang lebih besar. Misalnya ini Ketua, saya lama duta besar di Eropa. Danau Toba itu danau paling indah di dunia. Dan itu mengandung nilai-nilai dunia yang berbeda. Seluruh dunia mengakui itu. Jadi sebetulnya pembangunan dan selanjutnya dengan mengembangkan nilai-nilai yang kau sebutkan, baik mikro, meso, makro, harusnya orang melejit tidak hanya secara parsial, nasional, tapi juga internasional. Itulah ke depan saya bilang sama Ketua Umum, visi dan misi ini kita kembangkan di dalam organisasi Batak Center ini dengan menerjemahkan kepada apa yang menjadi ciri karakteristik dunia sekarang, yaitu industri 4.0. Tidak bisa lagi tanpa ilmu pengetahuan.
Dan keunggulan sekali lagi dari bangsa Batak adalah pembelajar yang tanpa batas. Itu keunggulannya. Anda boleh pergi ke Amerika, boleh pergi ke Boston, kita akan menemukan pembelajar-pembelajar bangsa Batak. Dan ini kita berikan menjadi bagian dari pembangunan. Tadi yang paling dasar Tanah Batak, mikro, tapi juga pembangunan yang lebih meso, nasional Indonesia, dan bahkan juga untuk dunia. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu, sebelum saya masuk ke apa yang saya mau sampaikan, adalah menjadi tantangan bagi kita semua. Kalau saya lihat tadi ada profesor, doktor, insinyur, jenderal gitu ya. Kemudian pertanyaan bagi saya, karena saya ini masih sekali itu saya jelajahi semua itu kawasan kita Batak itu mulai dari Mandailing, Angkora, gitu ya, Toba, Dairi, Karo, Simalungun gitu ya. Jadi kalau saya di desa-desa itu sangat langka, bahkan tidak ada. Kalau saya di desa-desa dipanggil profesor, doktor, apa segala macam gitu. Jadi yang pertanyaan bagi saya adalah sejauh manakah pengaruh kita terhadap kampung asal kita masing-masing? Misalnya ada seorang jenderal di sini, adakah terpengaruh pola pikir orang di desa itu, pola pikir yang luar biasa berubahnya gitu ya. Begitu juga terhadap profesor pertanian, sosial, tahap apapun itu. Itu adalah jadi pertanyaan bagi saya. Karena tadi saya kagum sekali melihatnya ada profesor, dokter, apa segala macam, walaupun saya adalah tidak sampai di sana, profesor bukan profesor gitu. Jadi inilah menjadi tantangan bagi kita semua, siapapun kita di sini. Dan ini baru sebagian daripada potensi orang Batak, dan banyak lagi di luar sana. Nah, jadi sungguhlah sebenarnya saya lihat tadi itu tidak ada alasan tidak bisa memajukan kawasan kita, masyarakat Batak itu, kalau kita lihat potensi-potensi kita semua. Tidak ada alasan kecuali alasan egoisme. Ya, jadi marilah kita, ini karena katanya dari hati ke hati, marilah kita hilangkan egoisme kita, membangun desa kita masing-masing sehingga secara keseluruhan nanti bisa berubah. Kemudian selanjutnya saya mau sampaikan di sini adalah ini sekedar refreshing aja, karena memang mungkin ada pengurus-pengurus baru di sini. Memang pada saat itu Batak Center ini didirikan itu adalah fokusnya pelestarian kehidupan lokal, budaya, seni dan seterusnya gitu ya, untuk menciptakan bahwa orang Batak itu menjadi profesional, ya, profesional, cinta lingkungan, cinta leluhur, akur, damai dan sebagainya. Jadi inilah cita-cita daripada Batak Center. Nah, jadi saya kira ini adalah cita-cita yang luhur dan wajib kita laksanakan, ya gitu ya, kira-kira ini menurut saya. Kemudian salah satu lagi adalah menghimbau pemerintah untuk memperhatikan masyarakatnya. Nah, jadi kira-kira itulah tujuan salah satu pada saat itu, sehingga kemarin saya kasih tahu sama ketua bahwa di jalan antara Medan dan Brastagi itu banyak longsor. Itu kan saya bilang jalur orang kita Batak semua, malah dari Pak daerah apa segala macam, dan Samosir kalau ke Medan lewat sana, dan juga adalah Aceh Selatan. Jadi partisipasi seperti ini saya kira perlu kita lakukan. Himbau pemerintah bagaimana itu menuntaskannya, mengantisipasinya supaya tidak terjadi. Karena yang meninggal itu bukan hanya orang Karo gitu, ada yang mau pulang ke Samosir ikut meninggal gitu ya. Jadi saya kira itu tanggung jawab kita semua. Jadi itulah salah satu saya lihat yang terapan yang kita perlu pikirkan dari tujuan Batak Center ini. Selain itu adalah kita ini, sebuah Batak Center inilah bagian integral daripada pembangunan bangsa ini. Jadi kita itu bukan hanya lokal gitu ya, tetapi kita adalah bagian daripada pembangunan bangsa. Itulah Batak Center ini. Begitulah besarnya tugas kita, sehingga kita semua yang ada di sini ataupun yang tidak hadir di sini, inilah kita perlu renungkan dengan baik. Apa yang kita harus lakukan masing-masing sesuai dengan kemampuan dan intelektual yang kita miliki masing-masing. Seterusnya kami ini karena memang Dewan Pengawas gitu, dan itu tertera di akta apa itu di ADRT. Kalau kami sebagai
Dewan Pengawas ya memang dasar kami bekerja adalah ADRT untuk melihat perilaku para pengurus ya, semuanya apakah ada menyimpang dari hal-hal yang normal, kan itulah umumnya. Kalau ada menyimpang dari hal-hal yang normal, maka kami akan memberikan usulan sanksi ke pembina, para pembina. Jadi supaya agak ada yang baru gitu, agak paham sedikit bagaimana ini pembina, penasehat, pengawas ini gitu. Jadi sanksi itu bukan langsung dari kami itu kalau ada perilaku yang tidak pas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka kita akan menegur, tetapi berupa usulan melalui pembina gitu. Kemudian kita lihat apa yang tadi disampaikan dari baik ketua umum dan pembicara sebelumnya, bahwa kita itu fokus kepada budaya dan SDM. Saya kira itu adalah kami sebagai Dewan Pengawas, kami kira itu adalah sesuatu yang tepat sekali. Kenapa? Karena sekarang ini permasalahan kita adalah dalam hal itu belum terkombinasikan, ya, belum terintegrasikan budaya dengan kecerdasan yang kita peroleh melalui pendidikan. Udah pintar, banyak orang pintar, tetapi itu tingkah laku ataupun perilakunya tidak sesuai dengan norma-norma yang atau harapan yang dibutuhkan. Tetapi Batak Center mau mencetak manusia unggul untuk 2045 tahun emas ataupun tahun-tahun ke depan adalah melalui manusia unggulnya itu melalui bagaimana caranya supaya budaya dan pendidikan tadi, kecerdasan itu ada disatukan. Kenapa? Karena di budaya itulah ya adanya akhlak, adab, begitu ya, moralitas, dan yang lain itu adanya itu di budaya. Contohnya salah satu ya, makanya sering saya kalau saya di tempat lain sering saya bilang begini, kami orang Batak itu aneh gitu. Kenapa? Karena begini, kita coba lihat, tidak ada tertulis secara hukum dan dilakukan pun tidak ditangkap. Misalnya adalah kawin semarga, tetapi kenapa kita taat semua? Karena itu disalurkan, diapakan dalam konteks budaya dan adat. Coba lihat itu. Jadi itulah makanya kalau kita Batak Center berhasil ya melakukan atau mengkombinasikan budaya yang tetap terlestarikan dan masyarakat Batak tetap taat terhadap adatnya, kemudian cerdas pintar gitu. Jadi kan nggak ada salahnya seorang profesor atau ahli apapun dia taat adat gitu, karena adat tadi lah membuat dia berakhlak, beradab, apa segala macam, sopan sama kalau di Blikara itu sopan sama kang bubu, hormat sama anak baru gitu ya. Kalau di kita coba mungkin sopan terhadap hula-hula, dan toh sampai hari ini kita sopan semua ya, tidak sopan pun tidak ditangkap kok. Tetapi apa? Itulah pentingnya budaya tadi. Jangan sekali-sekali kita biarkan budaya ini tergerus ya oleh kelakuan-kelakuan ataupun kemajuan zaman, kemajuan pendidikan, kemajuan teknologi. Inilah tugas Batak Center untuk menjaga itu tetap utuh ya, untuk kepentingan bangsa dan negara kita, menciptakan manusia-manusia unggul. Jadi kami kira sebagai Dewan Pengawas, selama 5 tahun saya ada di pengawas, kami sangat mengapresiasi Batak Center, pengurus Batak Center ya, bahwa mereka itu masih fokus terhadap hal-hal yang tertera di anggaran dasar ADRT tadi. Belum ada kami temukan perilaku-perilaku baik secara individual maupun kolektif yang melanggar aturan. Jadi kita harus apresiasi dan tepuk tangan lah untuk itu ya. Jadi ini dia. Jadi kami kira kami sebagai Dewan Pengawas, kami juga ke depan ya, kami harapkan semua pengurus bekerja keras untuk kemajuan kita bersama, karena kita tahu bahwa banyak sekali kekayaan lokal kita di sana. Itu ada food estate lah di sana, ada Danau Toba yang begitu indah seperti itu. Saya dulu pernah ketua Geopark Danau Toba, waduh luar biasa, sama dengan apa tadi kata profesor kita ya, sangat luar biasa. Tetapi mengelolanya sebenarnya kalau menurut saya tidak susah. Cuma masalahnya adalah kalau terjadi brain drain yang saya maksud adalah semua orang-orang pintar itu keluar dan tidak mau menyumbangkan ilmunya balik ke daerahnya.
Nah, itu saja persoalan kita ada sebagian di situ. Oleh karena itu ya kita harapkan ke depan mudah-mudahan Batak Center bisa ya berperan dalam hal itu sehingga baik kekayaan alam kita lokal maupun nasional bisa dikelola oleh generasi muda Batak yang berkualitas nantinya. Dulu saya kerja di perusahaan Amerika, apa kata mereka sama saya ketika saya di Sarula? Dia bilang begini, saya kebetulan bawa orang dari Pulau Jawa ke daerah itu. Nah, tapi apa kata kawan-kawan saya itu yang dari sana? Dia bilang begini, setahu kami kawasan Sumatera Utara ini, Batak apapun ya, dia ekspor cendekiawan ataupun intelektualitas atau orang cerdas keluar. Dia bilang, seharusnya kau nggak perlu kau cari orang dari luar ke sini gitu. Pasti kau bisa temukan di sini gitu. Sehingga dulu waktu saya di sana itu saya didik orang lokal, karena kata-kata itu saya didik orang lokal yang notabene itu ya kalau Indonesia aja bagi mereka adalah kampung gitu ya. Saya ambil di kampung itu yang tidak pernah sekolah di Medan. Dan betul apa kata mereka, saya berhasil mendidik orang yang jadi jadi orang penting dalam pekerjaan itu dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi itulah pengalaman dan harapan saya Batak Center ini dengan ketua Pak Tampu Bulan ini, saya yakin ke depan, karena tadi itu saya lihat kita banyak Pak itu artinya apa, kalau dibilang kemampuan apa segala macam udah di situ semua, jadi nggak ada lagi, jadi tinggal Bapak menggerakkan aja ini. Nah, dan itu ada pembina yang qualified sebelah sana itu. Nah, ini pembina apa segala macam, penasehat gitu ya. Jadi harapan kami dari Dewan Pengawas seperti itu. Kami sekali lagi terima kasih atas kerja keras pengurus dan mengikuti aturan ADART yang ada. Terima kasih. Budaya hubungannya dengan manusia itu juga itu ya. Jadi kalau saya ambil pendapatnya si Profesor Kuncoro Ningrat ya, cipta, rasa, karsa, itulah budaya. Dari situ lahir apa itu adat, ya kan, artefak-artefak yang lain. Tapi saya hanya mau fokus saja lah. Jadi yang saya ingat baru pengurusan sekarang ada Departemen Patologi Sosial ya. Ya, ini memang jadi tugas kami situ sebenarnya bukan mengurusi orang sakit, ya. Jadi sedapat mungkin kita itu preventif. Dan ini sudah kita lakukan kurang lebih 3 tahun dengan membuat satu gerakan sadar gizi. Dan ini pengurus terasnya baik Pak Tampu Bolon, Sekjen, sangat persis. Waktu itu pengurusan sebelumnya karena memang belum ada posisi mungkin, saya diundang sebagai sahabat Batak Center. Benar-benar saya sahabat pada waktu itu. Jadi terus terang begitu saya dapat undangan, langsung naluri saya SDM ini langsung bangkit. Memang sudah 3 tahun kita lakukan gerakan sadar gizi. Bagaimana menciptakan SDM unggul sejak dini? Singkatnya itu 1000 hari usia emas sejak kehamilan. Ini sebenarnya kalau kita. Jadi saya mimpi saya itu, makanya sering dikatakan saya sang pemimpi, karena mimpi saya itu boleh dikatakan bagaimana melahirkan Yahudi kedua di negeri ini, yaitu dari Batak. Mau tidak mau, jadi karena berpikir saya sederhana. Ada 2 persoalan mendasar yang kita alami di bangsa ini, masalah kebodohan dan masalah moral. Masalah kebodohan ini tentu ini apa? Ada faktor genetik. Ini kalau saya jelaskan nanti ilmunya terlalu jauh. Jadi pada umumnya itu turun dari ibunya. Jadi kalau sampai ibu-ibu tidak serius mengenai kehamilannya, lahirlah stunting. Potensi stunting kita sekarang masih zona kuning. 2021-2022 itu kalau nggak salah hampir 17 provinsi zona merah Indonesia, dan digelontorkanlah anggaran itu 77 triliun. Tapi menurut laporan Menteri Keuangan yang nyampe ke mulut korban hanya 34,5 triliun. Terus bagaimana nasi yang 71 triliun nanti makan siang gratis? Ini saya rasa terutama untuk Batak kita awasi lah, kita awasi dalam pengertian ya, kita pantau selama stunting itu ya di kawasan Danau Toba, Kabupaten itu rata-rata zona kuning, bahkan dari zona merah. Nias itu zona merah, membahayakan sekali. Memang sekarang akhir-akhir ini bagaimana supaya pendekatan lahiriah ini mengatasi kebodohan ini? Tentu ada pendekatan yang kita sebut apa? Kalau saya berpikir begini, idenya strategis,
idenya strategis dan dapat dieksekusi. Gerakan sadar gizi ini setelah saya renungkan, idenya sangat-sangat strategis karena persiapkan manusia selamanya. Apa bisa dieksekusi? Bisa. Coba kalian bayangkan sekarang 15.000 anggaran makan siang gratis menjadi 10.000. 10.000 apa? Saya ini pelanggan warteg ini, nggak dapat lagi 10.000 apa-apa gitu. Akhirnya saya sarankan sesuai dengan testimoni beberapa orang, gampang sebenarnya mengelolanya. Balita, terutama balita sasaran kita, kasih aja telur bebek pagi, siang, sore, itu akan jauh lebih bantu. Dan itu saya uji coba dulu tuh, adik saya yang bungsu. Memang benar beda hasilnya. Juga di grup kita kalau nggak salah Pak Sekjen, si Daputar itu testimoni, anak saya ini. Jadi itu sebenarnya cita-cita saya. Jadi untuk merebut masa depan yang lebih baik, mau tidak mau persiapkanlah pernikahannya, terutama 9 bulan itu. Ini ajakan saya. Terus terang memang ya ini pekerjaan yang boleh katakan ya melelahkan segalanya. Tapi kata orang bijak mengatakan nikmatilah dan syukuri katanya. Tapi selalu akan bertanya, dari mana duitnya? Ya duitnya dari dompet. Emang dari mana? Ya, saya nggak punya nomor rekening. Belakangan aja ada nomor rekening karena waktu itu saya nyalek wajib bikin bukan nomor rekening. Ya, jadi itulah harapan saya. Mudah-mudahan nanti dengan Batak Center ini dan pada hari ini juga saya umumkan dan saya konsultasi langsung dengan Amang Sekjen. Bagaimana? Apa kita langsung aksi? Kalau saya maunya aksi, bikin spanduknya. Siap kata Pak Sekjen. Karena tanggal 12 saya akan lakukan pelatihan tanam sayur kale dan kelor, melakukan pembibitan telur di gereja, posyandu dan masyarakat umum. Tanggal 12. Memang saya sampai tanggal 16 itu masih di kawasan Danau Toba untuk itu gitu. Akhirnya Amang Sekjen bikin narasinya. Saya bilang, nggak apa-apa. Lanjut aja. Penting, saya pengen bahwa Batak Center ini benar-benar mengakar karena banyak menanyakan ke saya. Saya bilang, oh Batak Center udah mendunia. Oh berarti saya yang telat ya tahu katanya. Ya, saya yang telat katanya. Kalau tadi ada Dewan Pemikir saudara saya punya Geraha D5, ya kalau tadinya memang dia diundang tadinya mau saya ajak sebenarnya, tapi mungkin beliau agak kurang sehat memang, jadi mohon maaf aja. Jadi bukan karena apa-apa ya, karena beliau juga sangat peduli terhadap bangsa Batak. Demikian yang bisa sampaikan. Jadi harapan saya cerdaskan. Tentunya tidak bertentangan aman pembukaan Undang-Undang 45. Ya, itulah harapan saya. Terima kasih Batak Center sudah mengundang saya. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya, dengan bergabungnya saya Batak Center, semangat saya makin berapi-api. Sebenarnya 3 tahun gerakan sadar gizi kita bikin kemarin syukuran kecil-kecilan, ada juga yang meliput di sini, Amang Kuzut ya. Jadi itu yang bisa kami lakukan sampai saat ini. Jadi macam-macam gelar ya, pemimpi, K3P dan sebagainya. Oke, terima kasih Amang pengurus. Selamat panjang umur selalu supaya ada Maniroi mengayomi kami yang lebih muda ini. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak, Pak hari ini sudah melaksanakan sejumlah kegiatan yang dimaksud di Samosir. Kaditik. Dan jangan ditambah-tambah. Fokus abang masih di Samosir. Jangan KDT. Sekarang kami yang bicara KDT. Apa Samosir? Warga Samosir. Iya, jadi Samosir. Jadi kita sudah mau melakukan itu di kawasan Danau Toba. Batak Center sudah punya departemen untuk itu dan Bapak wakil ketua di sana. Gagal itu berarti kegagalan Bapak. Ya, kita mulai tahun depan sudah akan terlibat dalam pemberantasan stunting di kawasan Danau Toba dengan sadar gizi. Tetapi itu bagian kecil dari program yang kita sudah bicarakan. Mohon Ibu Bapak Saudara, IPDT, Ikatan Alumni USU dan Prosus Inten sudah menandatangani MOU untuk melaksanakan pencerdasan anak bangsa di kawasan Danau Toba. Tetapi juga kami Batak Center sudah membentuk yayasan ABC Anak Batak Cerdas, dan itu dimulai tahun depan. Itu semoga ini bukan sekedar mimpi tetapi menjadi realitas
di lapangan nanti. Terima kasih karena Pak Rambe sudah mengajak kita untuk lebih serius tahun depan tentang ini. Bulan Februari tanggal 22 dalam rangka hari itu kita melaksanakan pemberian apresiasi kepada tadi Pak Ketum terlalu semangat. Kita tidak lakukan perlombaan, tetapi penghargaan kepada murid SD, SMP, SMA yang pintar berbahasa Batak. Dan akan dipilih 12 orang. Lalu kemudian Amang dan Inang pegiat aksara Batak di Jabodetabek. Dan kemudian lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga pendidikan yang memelihara bahasa Batak dalam lembaganya. Dalam hal ini gereja dan masjid yang menggunakan bahasa Batak. Ini sudah kita lakukan bulan Februari yang akan datang. Horas, Horas, jua-jua, Jua-jua, bajua-jua, jahou, Jahou. ahoy. Jadi kalau pengurus harus bisa itu karena ada orang niat. Jadi jangan satu-satu dibikin. Jadi berat ini Pak Ketua Batak Center ini. Yang menjadi tantangan, mampukah pengurus ini berdiri di 6 buah ini yang menjadi tantangan. Jangan hebat hanya di Toba atau di Karo atau sebelum mendeling Akola. Jadi ini saya pikir yang kita tuntut. Yang kedua, mampu nggak ini rumah daripada suku? Iman urusan kita kepada Tuhan masing-masing. Jadi ini yang paling utama. Jadi terima kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ada Ketua Umum kita, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pengurus terpilih semua, halayak teman-teman semua yang hadir dalam munas kita ini. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan. Nama saya Bahtiar Rabenala Ujung. Saya lahir tanggal 16 November tahun 47. Jadi 77 tahun kemarin umur sudah hampir utuh juga Tio ya. Saya asli dari Pakpak, di Kalang. Saya kemarin salah satu suku yang dirubatkan Pak Jokowi 2019 sebagai kepala suku etnis Pakpak di Istana Bogor. Jadi saya juga sebagai Ketua Umum Ikatan Masyarakat Papua Indonesia. Saya juga sebagai Ketua Penguap Popara Raja Nebao Sedunia. Jadi yang punya suku itu saya. Jadi bukan Tapu Bolon. Di sana bius dan Nebao, biusnya Simbonon dan Sitangkang. Jadi Pasariu gak ikut punya suku Pak Tiran punya itu. Jadi saya juga Ketua Dewan Pembina di Penguap Popara Raja si Raja Luar seluruh dunia. Ketua Umumnya Jenderal Tarida. Jadi udah lintas etnis sebenarnya kita ngurusin. Karena saya satu angkatan dengan Pak kita ini dari zaman kuda gigit besi sudah di Golkar sejak tahun 71. Jadi udah lama-lama berperang. Jadi saya sangat luar biasa tadi melihat daripada narasumber kita, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, pengurus, tentunya harapan kita bagaimana Batak Center ini menjadi rumah daripada anak buah kita. Mampukah kita membuat ini rumah besar kita? Rumah Bulun, Sopo Godang. Jadi ini rumah kita bersama. Lalu apa yang harus kita perbuat dari sini? Saya bilang tadi ada kesetaraan daripada anak buah ini semuanya. Dalam perilaku apapun, hal budaya, bahasa dan segala macam kita harus mampu. Kalau kita tidak mampu menempatkan, akan ditinggalkan. Ini dulu yang pertama saya pikir ketua yang saya usulkan. Bagaimana konsepnya nanti Dewan Penasehat Pembina Pengurus membuat konsep ini tadi. Supaya rasa sila ketiga Pancasila itu bisa terwujud di Batak Center. Nah, jadi Persatuan Indonesia ini Persatuan Batak Silima Buak. Nah, ini mampu nggak kita wujudkan? Jadi jangan dulu ke Indonesia dulu, terlampau jauh tulangnya. Terlampau jauh, jadi dulu jauh. Tentunya 2018 sudah didirikan tadi Batak Center. Saya juga hanya memonitor, tapi memang orang saya ada Arta Peto dengan Adi Ujung sudah ikut jadi pengurus. Saya sangat bersyukur dikontak oleh Ketua Umum Pak Tapu Bolon mau pengurus apa yang bisa bilang kalau sudah
umur di atas 70 kira-kira di mana lah yang pantas duduk. Kalau Pak Gobas memang masih kuat, tapi rasanya nggak layak dilihat orang. Bukan tidak pantas, tapi tidak layak. Ini saya pikir hal-hal yang sangat luar biasa. Tadi sudah banyak pembicara juga. Cuma usulan saya mungkin lebih konkret. Visi misi dan tujuan Batak Center kita ini untuk apa dulu? Berpartisipasi untuk kebutuhan bangsa dan tanah air kita melalui daripada 6 puak ini. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Pertama dulu kita lihat kemarin Pak Prabowo hanya memberikan 1 kursi kepada Batak untuk menteri. Perlu kita lakukan evaluasi. Batak Center ini harus mampu menjadi salah satu organ dari 6 puak ini mempersiapkan SDM kita untuk yang unggul, untuk calon menteri, untuk gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat. Ini tantangan. SDM unggul kita ini kita persiapkan. Nah untuk itu saran saya mungkin Pak Ketua maupun pengurus sekjen kita di sini secepatnya kita lakukan pendataan. Mungkin kita buat Google Form. Dari itu Bapak Karo Simalungun Mandailing Akola, siapa saja SDM yang kita siap ini kita dorongkan ke Pak Prabowo menjadi menteri, wakil menteri maupun pejabat. Jadi dulu kalau nggak terdata lalu siapa yang kita suka dari TNI Polri maupun ASN maupun sipil. Jadi saya pikir paling sakit kita di 2024 ini hanya 1 menteri kesehatan kita dari 6 puak. Ini usul saya harus secepatnya kita lakukan evaluasi. Nah sehingga kita berharap dalam 3 bulan ke depan sebelum ada resapel sudah ada nama-nama yang kita usulkan. Inilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, SDM unggul daripada 6 puak yang bergabung di Batak Center. Kami menjamin kapabilitasnya, kompetensinya, dan kemampuannya untuk mendukung Bapak menjadi Dendarmen Carry. Ini saya pikir paling penting. Jadi yang saya pikir program yang paling utama. Yang kedua, visi misi kita kan mau majukan 6 puak ini. Jadi kita jangan hanya memfasilitasi tadi, saya pikir bagus. Kami di Deiri, mungkin Pak Ketua sudah tahu, Ikatan Keluarga Bapak Deiri sekarang, Ikatan Masyarakat Bapak Indonesia, kami sudah membuat 7 periode bupati, ke-8 sekarang ini. Artinya maksud saya Batak Center harus ikut menentukan kebijakan di tanah Batak di 7 kabupaten ini. Mampu nggak sebagai ujian? Siapa jadi bupati, siapa pejabatnya, dan dunia pembangunan, daunnya, daknya, investornya harus ikut. Harus ikut. Sekelas Batak Center kita 6 puak di situ berkumpul, ya harus kita gaspul. Kalau ajaran tulang kita Profesor Pomer, gaspul. Ini saya pikir Pak Jumadi tadi. Kita harus ikut menentukan siapa menjadi bupati di Padang Sidin Puan Taman Tapsa, siapa di Madinah, siapa di Tapos, siapa di Makassar Dutan, siapa di Deri harus itu. Kami di Deri, Mapi ikut menentukan Pak. Kalau enggak mau dia, saya singgah itu kantor bupati di sini kan, Pak Tapubulun tahu. Jangan berkantor di situ, dilarang anak ke berkantor. Kalau mau terima, pergi kau dari siap kampung. Jadi kita harus mampu begitu. Tapi dengan jaminan bahwa yang kita juga ini memang harus dia punya kompetensi dan mampu memenuhi seluruh janji-janji politik. Janji politiknya apa? Ya tentunya lintas sektor harus secepatnya dilakukan pembangunan tadi. Penyiapan SDM kita, sektor pertanian, peternakan, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan segala macam. Ini saya pikir yang paling utama. Yang ketiga, kita ini harus menjadi fokus sentral daripada mensosialisasikan, mempromosikan seluruh kearifan lokal 6 puak ini tadi. Jadi jangan hanya coba Karo, Simalungun, Mandailing di sini harus ada. Kantor Batak Center itu ada Godang Sabakunan punya Karo tuh Bapak Karo semua. Latihan tiap minggu. Nah, saya dengan Pak Ketua sudah di Taman Mini kemarin. Taman Mini bisa kita gunakan Pak. Anjungan Sumatera Utara itu bisa kita gunakan. Tiap hari Sabtu Minggu latihan kita pengurus. Di sana sudah hari sana Rumah Toba, Sapo Jodong Papa, Simalungun, Karo. Jadi tempat kita saya pikir di sana bagaimana mendidik melatih supaya generasi penerus kita di ke depan tidak lupa bahwa Batak itu orang yang beradat. Ini adabnya sudah mulai hilang. Rasa santun daripada anak muda terhadap yang tua sudah mulai hilang pulang. Jadi kami bicara dengan Pak Tapubulun tadi, sudah mulai adab ini sudah hilang. Ini saya pikir kunci kita sehingga mempersiapkan SDM unggul sekarang untuk persiapan resapel 2029 persiapan kepala daerah. SDM unggul kita untuk 2045 dengan makan siang nggak bergizi tadi. Kebetulan saya Ketua Dewan Pembina kita
Indonesia kita Prabowo, Kiprah, ya mungkin kita bisa sinergikan. Karena kalau kita memodali nggak mungkin. Artinya dari mana kita ambil uang untuk memberikan yang disampaikan Bapak yang tadi membagi makanan bergizi ini? Mana kita rapat? Mungkin dana CSR sesuai Undang-Undang 40 tahun 2007. Siapa ini perusahaan-perusahaan di 6 buah kini yang ada wajib store. Kalau enggak, jangan unak komang opat store. Unak suka kopi misal, unak suka di sombongan di kami jombo. Ya kita bilang begitu. Harus ada segi kasar nih. Ini saya pikir yang kita harapkan bagaimana menjadi fasilitator Batak Center tadi, mempromosikan semua produk Batak, ulos dari budaya dan kearifan lainnya ke luar negeri, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di dalam negeri. Ini saya pikir harus itu tadi. Kami sendiri nih, Pak Ketua, mungkin mudah-mudahan antara Februari Maret meresmikan miniatur Sapo Jotong Pakpa di Taman Mini. Kami lakukan kerjasama dengan negara Indonesia, ada 3 di sana, Papua Nugini, Fiji dengan Salomo. Artinya pertukaran budaya sekaligus ini tadi UMKM-nya. Nah kita pun di Batak Center ini bagaimana UMKM Batak tadi di 6 kampung daripada Puak ini tadi kita berperan di sana supaya kehadiran daripada Batak Center ini dirasakan oleh masyarakat Puak yang bergabung di Batak Center. Yang kelima, kita harus tanggap kepada isu-isu terkini kan. Kita tahu di sosmed ribut Mandailing bukan Batak, Karo bukan Batak, Papa bukan Batak. Ini menjadi tantangan kita. Apa yang harus kita perbuat ini tadi? Mampu nggak kita menjawab ini? Kita lihat dari payung hukumnya, dari undang-undang, peraturan pemerintahnya, ada hak deklarasi PBB. Mari kita lihat nanti. Ada undang-undang rupa bumi, ada undang nomor 5. Saya pikir ini menjadi kajian kita teman. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini pun akan problem. Ya kita lihat ini kemarin Bobi Nebaho di Diri sampai dilaporkan di Tanah Karo ribut tiap hari kan si Madungon. Nah mampu nggak nih Batak Center ini menjawab menyelesaikan masalah ini tadi bahwa Mandailing yang buat Batak, si Madungon bukan Batak, Karo bukan Batak, Papa bukan Batak ini tadi. Pekerjaan kita ini siapa yang paling ini berperan di sini? Ya bagian wakil ketua umum bidang hukum. Melakukan kajian apa undang-undangnya. Kita seminarkan, kita bawa ke FGD, kita ajak bicara 6 buah ini tadi supaya bisa kita selesaikan. Ini saya pikir usulan saya Pak Ketua, saya siap memberikan waktu 24 jam. Kapan saja siap untuk mendukung kebijakan daripada Batak Center. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, begitu semangat Jakarta yang anak suak ini, mudah-mudahan semuanya kita bermanfaat untuk suku kita yang anak buah, untuk bangsa dan negara kita cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Horas, jua-jua, maju-jua, jahobu, ahoy. Baik, terima kasih. Bapak saudara-saudara supaya ada klarifikasi di antara kita. Kita pada waktu pendirian hanya mengenal 3. Horas, Bajua-jua, Jua-jua. Yahova itu milik Dias dan lain-lain. Kita terima kasih kepada Pak Ujung atas saran itu. Tapi sampai saat ini kita masih punya 3 salam nasional kita. Tidak ada Ahoy, tidak ada Yahoo, bahwa nanti ada perkembangan itu nanti. Yang kedua perlu ditegaskan, sejak Batak Center berdiri sudah menyebut ada Batak Raya untuk menyebut puak-puak itu supaya tidak disebut dipisah-pisah. Puak adu. Sudah ada sebutan itu. Nomenklatur puak Batak Raya sudah kita miliki. Mungkin Pak Ujung perlu suatu ketika kita bicara supaya kita jangan mulai dari nol, ya.
pasti ada perbedaan selain persamaan kita. Kita beri kesempatan kepada Adri, Anus, Adri, Barat. Oke, terima kasih Tulang. Horas, jua-jua. Mungkin singkat aja Tulang ya, karena udah pada lapar nih. Jadi saya lebih tertarik kepada judul dari acara kita ini, ya, tugas panggilan Batak Center pada masa yang akan datang. Ya, jadi kalau kita bicara masa yang akan datang, kita bicara mengenai Gen Alpha, Gen Z, dan mungkin millennials sedikit ya. Saya aja sebagai Gen X itu udah akan hilang nih dalam waktu nggak lama lagi. Ya, jadi kalau kita fokus kepada masa akan datang, marilah kita bicara tentang Gen Z yang nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi yang akan menguasai percaturan di tanah air kita ini. Tadi saya sudah bicara sedikit banyak dengan pariban saya itu Dr. Susan Tobing. Ya, beliau adalah wakil rektor IKJ. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai Gen Z, itu kita bicara mengenai generasi yang visual. Jadi mereka tuh melihat contoh, melihat segala sesuatunya. Jadi kalau dihadapkan pada teritori, mereka tuh udah nggak dengar. Ya, jadi tadi kita bicara mengenai bagaimana memproduksi visual yang baik untuk menampilkan orang Batak. Melalui film kah, melalui sosial media, ya sekarang ya TikTok, ya Instagram, ya Facebook aja sudah ketinggalan gitu ya. Jadi tadi saya bicara kalau kita bisa memproduksi sesuatu yang bersifat visual, itu akan lebih mudah untuk ditangkap oleh generasi muda. Ya, dan siapa yang akan menjadi pelaku untuk budaya Batak ke depannya itu generasi Z sekarang, Gen Z. Ya, jadi mungkin usul saya ke Batak Center, marilah kita memproduksi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh generasi muda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kita semua sepakat bahwa SDM adalah modal utama orang Batak. Kita tidak dikaruniai Tuhan dengan kekayaan alam yang luar biasa seperti di daerah timur Indonesia. Ya, saya baru kembali dari Papua ini. Seminggu terakhir saya di Papua. Bolehkah kita fokus sebentar untuk mendengar ini supaya kita bisa akhiri dengan baik? Sebab terlalu banyak suara sehingga kuping kita jadi tidak bisa mendengar fokus. Oke. Jadi kita memang harus fokus pada pengembangan SDM generasi muda, ya terutama Gen Z tadi. Ya, saya baru kembali dari Papua. Seminggu terakhir saya di Papua. Ya, saya dibiayain oleh satu multinasional. Tugas kami adalah untuk mencari good talents, talenta di kelas 10, 11, 12 di anak SMP dan SMA di Papua. Talenta ini yang kami akan groom, ya, akan dibina secara khusus, diperhatikan secara khusus untuk menjadi, dan mereka akan diarahkan untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi dalam negeri atau di perguruan tinggi di luar negeri. Ya, jadi tugas kami selama 4 tahun ke depan, 6 tahun sebenarnya proyeknya 6 tahun, tapi tugas kami adalah mencari bibit-bibit unggul di kampung-kampung Papua yang kami kesana aja harus pakai boat kemana-mana. Ya, jadi mungkin hal serupa bisa diterapkan di Bodak Pasukit. Ya, secara alam, tantangan alam geografis kita mungkin nggak seperti di Papua. Di sana itu betul-betul transportasi sulit sekali ya. Untuk dapat satu kampung ke kampung aja butuh 1 hari per kampung. Tetapi saya lihat ya di sekolah-sekolahnya mereka punya Starlink. Starlink itu yang produknya Elon Musk. Sehingga internet mereka itu kecepatannya tinggi. Mungkin lebih tinggi dari rumah saya gitu kecepatannya, high speed internet. Ya, tapi dari situ ya internet itu adalah yang membuka mata mereka ke dunia luar. Dan itu akan memudahkan tim kami juga nantinya untuk mencari anak-anak yang secara potensial, secara talenta itu bisa jadi bibit unggul, gitu ya. Nah, secara geografis Bodak Pasukit tidak sesulit Papua, sehingga saya pikir kalau bisa Batak Center bisa
engage dengan satu multinasional, ya, membuat program yang mirip seperti itu, saya yakin akan lebih mudah bagi kita untuk mencari talenta-talenta atau bibit unggul di kalangan anak-anak muda, millennials dan Gen Z atau Gen Alpha. Sekarang sudah ada Gen Alpha. Ya, itu saja mungkin. Udah tulang dan semuanya. Ya, orasi buat kita semua. Iya, tampaknya perlu direspon juga, walaupun bukan kami yang merespon di antara pemantik ini, karena satu dua hal perlu diaminkan, tapi satu dua hal perlu didiskusikan lagi. Untuk itu saya beri kesempatan untuk 3 menit masing-masing, mulai dari Pak Marwah, Prof. Bompang, Prof. Bomar, lalu Pak Alimin, untuk merespon catatan ringan dan berat dari ketiga kawan tadi. Silakan Prof. Bawah. Ya, makasih banyak ya. Dimulai dari kelahiran, ya, bahkan sebelum kelahiran, memang kita harus sungguh-sungguh. Ya, mulai dari embrio ya, sperma zigot, embrio. Di situ genetiknya yang paling perlu dipersiapkan sampai kelahiran 1 tahun, lalu sampai 6 tahun dan 12 tahun. Nanti dibacalah bukunya. Makanya kita bicara SDM unggul yang bisa berkompetisi dengan global. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Gomar. Itu yang pertama. Dari mana kita mulai? Tidak mungkin dari negara. Mulai dari keluarga sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan karakter yang unggul. Ya, seperti Thomas Stanley. Baca aja. Paling tidak 10 poin di sana. Yang berhasil orang jujur, kerja keras, banyak ide, pasangan yang mendukung, baru kreatif, persisten, kerja tersistematika. Paling tidak dilihatlah di situ. Siapkan anak-anak mulai dari sekarang. Yang berikutnya, negara ini tidak akan memberikan ke kita apa yang kita harapkan. Makanya selalu sampaikan, dunia ini borderless. Ya, kita harus mampu hidup di negara lain, tetapi berwarga Indonesia dan entitas orang Batak. Itu yang disampaikan oleh Profesor Gomar tadi. Mikro, meso, makro. Ya, kalau Profesor Gomar selalu bisa bilang ke kita, pembangunan di negara itu harus based on trust, truth, justice. Skandinavia itu dasarnya, makanya mereka punya sophistication yang tinggi. Indonesia nggak punya sophistication. Negara yang sangat rendah inovasi karena diletakkan harapannya kepada eksploitasi. Makanya oligarki berkuasa. Sekarang kalau orang Batak tidak punya tempat, hanya 7% bagi masyarakat itu lahan, dan kita indeks Gini-nya hanya beberapa orang, ratusan orang menguasai 50% kekayaan. Kita mau di mana? Sebenarnya ada kedaulatan enggak? Enggak. Kedaulatan itu harus ada tempat kita punya harapan. Yang kedua, punya pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Yang ketiga, kita punya harapan dan masa depan. Kalau tiga-tiganya ini tidak ada, kita berada di atas kaki sendiri supaya bertahan. Itu yang mau saya sampaikan, antisipatif. Saya sudah sampaikan sama anak saya, 3 anak saya persiapkan mulai dari sebelum lahir, tiga-tiganya di ITB, dan kami selalu intens 2 jam membahas nilai-nilai setiap hari. Jadi tidak bisa main-main. Nilai kemasyarakatan, etika, moral, spiritual, logos. Jadi tidak mungkin orang unggul tanpa pengetahuan. Makanya Indonesia IQ-nya 78. Sorry to say, gorila, saya bukan mau menyamakan 70 ke 90. Stunting itu kita 25% lebih. Kalau disebut dengan makanan bergizi itu berfungsi pada kehamilan.
menghasilkan genetik yang kuat. Kalau sudah 12 tahun ke atas itu maintenance doang, nggak akan menghasilkan kecerdasan. Kalau 10.000 Indomie sama tahu, bikin orang jadi apa itu? Sorry ya, saya langsung itu aja. Orang Batak jangan main-main, gereja jangan main-main, masjid juga jangan main, lembaga lain nggak main-main. Kegagalan kita semua tidak ada yang bicara di ruang publik kebenaran, kejujuran. Karena apa? Tangan kita pun sudah kotor. Tapi ini tidak mudah karena diajari anak-anak itu jujur supaya tidak ada jebakan untuk membawa kamu dalam pencobaan. Mana lagi ada yang berani bicara jujur? Karena apa? Semua ada apa kita, data kita. Saya punya dari Cina, saya dikasih data semua perusahaan yang ada di Indonesia lengkap dengan ekspor import, harga dari mana dapat, ada sama saya. Lalu saya bingung, kalau itu sudah ada sama orang lain, apalagi kedaulatan kita. Lalu kalau saya sudah begitu, saya bikin perusahaan, orang lain sudah bisa ngintip dari Cina, lalu dia apa, dari mana diambil, dari kemana diekspor. Saya ekspor ke Filipina kebetulan lewat Inawata Jepang, dan itu ada semua dikasih ke saya. Dikirain saya bahagian dari Cina karena saya banyak di Cina, tapi saya bagian di kebenaran. Saya bilang semua IT saya blokir itu semua, karena saya tidak mencari keuntungan dari kelemahan orang lain. Kita harus mencari keuntungan dari kehebatan orang lain. Itu yang namanya kolaborasi. Jadi bekerjalah dengan orang yang jujur dan unggul, bukan dengan orang yang punya uang. Kalau orang punya uang karena dia mencuri, itu adalah musuh kemanusiaan. Itulah oligarki yang ada sekarang. Jadi kalau kita setengah-setengah hati untuk bicara, tidak ada masa depan. Masa depan hanya ada bagi orang yang sungguh-sungguh mempertahankan nilai etika moral di atas konstitusi, undang-undang, dan kepatutan yang ada. Siapa lagi yang punya harapan anak muda sekarang? Apa kita nggak miris dan menangis? Semua universitas pun dikebiri. Saya tahu karena kami ada di situ. Abang saya profesor yang aktif di situ. Adik-adik saya, abang saya di SMA yang aktif di situ. Pendidikan nggak tahu kita mau dibawa kemana. Lalu kita mengagung-agungkan yang tidak punya kualifikasi, dan gereja pun ikut di sana. Ya, jadi kalau saya mengharapkan di catatan saya, jangan sampai terlambat. Ini tidak berapa lama lagi krisis pangan pun akan terjadi karena salah kelola alam semesta dan negeri sendiri. Tahun depan saya kalau diskusi dengan berbagai lembaga, krisis pangan tahun depan akan dimulai, bahkan sekarang pun sudah terjadi. Jadi orang Batak mau gimana? Saya sampaikan sama orang Batak, persiapkan anaknya multinasional state. Kalau tidak, kita masuk dalam kerangkeng yang sudah berlumpur, tak bisa bergerak. Ya saya sejak 20 tahun yang lalu, saya memang persiapkan itu. Kira-kira begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu dibicarakan nanti lebih dalam program-program konkret. Jadikan orang Batak orang-orang yang berkarakter unggul, jujur, tegas, berani bicara kebenaran. Itu dari saya. Terima kasih. Closing statement pertama, nos cete ipsum. Jika kita sudah mengenal bangsa Batak yang punya begitu banyak kekuatan, hikmat yang Tuhan berikan, maka apa yang dicanangkan oleh Ketua Umum supaya ada Yayasan ABC Anak Batak Cerdas, mari kita wujudkan itu mulai tahun depan. Dan sebetulnya di Batak Center juga ada tokoh-tokoh yang sudah mencontohkan hal itu, seperti Prof. Tunggul Sirait yang punya banyak anak asuh, termasuk saya sebagai salah satu anak asuh beliau. Yang kedua, ora et labora. Bagaimana kita memperkuat UMKM kita demi melestarikan budaya bangsa Batak. Tentunya juga didukung mentalitas yang baik. Jangan sampai
kita kalah dengan orang Jawa. Ketika kita jalan-jalan ke Jogja, kita membeli kaos pinten mas, setunggale 50.000 mas katanya, satunya 50.000. Tapi kalau beli 3 100.000. Sampailah kita di Parapat sana. Berapa ini? Lae 150.000. Tapi tipis sekali kaos ini. Kalau di Jogja, belum selesai kita ngomong, kalau di Jogja kita bilang gitu, kalau begitu ke Jogja aja kau beli, jangan kau beli di sini. Nah itu mengakibatkan cuma paksa halian katanya. Kita cuma membeli sekali, lalu selanjutnya kita akan katakan jangan sekali-kali beli lagi di sana, mending cetak aja di Jakarta ya. Nah, padahal kita mau membantu ekonomi masyarakat kita. Yang ketiga, kita perlu meningkatkan gotong royong seperti yang diingatkan oleh Bung Karno. Mari kita sama-sama menunjang program Batak Center dengan saling belajar satu sama lain seperti yang juga sudah dicontohkan oleh Amah Pakpahan tadi, juga yang mulia Dr. John Rambe. Maka hal-hal yang baik yang sudah dicontohkan oleh beliau-beliau itu mari kita wujudkan lebih kuat lagi ke depan, mengatasi stunting dan berbagai patologi sosial lainnya di Tanah Batak. Sekian, terima kasih. Saya ingin mencatat beberapa hal penting. Sekali lagi saya ingin kepada apa yang kata dasar yang kami utarakan tadi, Ketumnya, adalah kualitas SDM. Itu adalah pertarungan dalam industri 4.0. Bicara di sini terus terang aja tidak bisa ngomong-ngomong seperti ini. Semua pakai ilmu, pakai ilmiah. Satu adalah keunggulan yang disebut dengan Human Development Index tinggi. Itu harus kita bangun dari bangsa Batak ini. Kedua, multi dimension index tinggi juga. Yang ketiga, dan ini maaf untuk bahasa Batak ini negatif, adalah total faktor productivity dari bangsa Batak negatif. Jadi kualitas yang pertama masih positif, yang kedua masih positif, tapi yang ketiga, dan itu bukan hanya untuk bangsa Batak, tapi untuk seluruh Indonesia. Ulangi, human factor productivity yang harus melejit dan quality. Yang kedua, multi factor productivity mulai negatif, dan total faktor produktif positif. Jadi pendidikan dalam arti meningkatkan quality, dan itu tantangan dari industri 4.0, dan itu tantangan di Tanah Batak. Oleh karena itu, sekali lagi saran saya, kita kembali kepada kajian ini, bangun pembangunan pendidikan vokasi, pendidikan tinggi di Tanah Batak. Terus terang, di Tapanuli Selatan kami sudah punya 4 universitas di sana, udah harus berani. Tapi itu tidak cukup. Sekarang adalah pendidikan vokasi. Dunia ini udah berubah. Tadi disebut oleh Profesor, milenial dan centennial. Generasi muda dari bangsa Batak, generasi milenial dan generasi centennial sekarang mempunyai tantangan dasar. Itu yang harus kita berikan pendidikan. Saya kebetulan berada dalam pendidikan itu, dan peluang kita untuk maju sangat sedikit. Tadi disinggung sedikit mengenai bangsa Batak. Apa yang disebut dengan industri 4.0 dengan yang disebut juga generasi milenial yang akan muncul, di mana Indonesia ada di dalam kurva sekali 75 tahun ini puncaknya, kita telah gagal dalam 10 tahun pertama kalau mau jujur. Tetapi peluang untuk melejit lagi pada 10 tahun kedua, 2025, 2023, 2035 masih terbuka. Tetapi itu juga peluang gagal, termasuk gagal di Tanah Batak kalau mau jujur.
dan tidak ada yang turun dari langit. Semua itu adalah perjuangan. Di dalam industri 4.0 yang dikemukakan oleh Klaus Schwab, ada kecenderungan luar biasa melejit satu sisi, tetapi ketinggalan di sisi yang lain. Dan itu terjadi di Tanah Batak. Ulangi ya, melejit satu pertumbuhan yang luar biasa di satu sisi, tapi di sisi lain terjadi kemerosotan. Itu adalah Klaus Schwab, sudah bukunya kan kita semua baca. Sekarang nggak bisa lagi, dunia ini harus belajar, bro. Nggak bisa lagi hanya ngomong-ngomong. Termasuk pembangunan ini, termasuk suku bangsa Batak. Tapi peluang untuk bangsa Batak di dalam nasi 2000 mempunyai peluang besar. Sekali lagi mempunyai peluang besar. Karena sebetulnya keunggulan bangsa Batak adalah pembelajar. Itu yang saya bilang tadi, dimulai dari Natolu, Papat Sihal-Sihal, Palima Udarong. Dia pembelajar sebetulnya. Dia bahkan dia tidak hanya lokal atau sentrenya, tapi juga nasional atau meso, istilah saya tadi. Tapi lebih dasar dari situ, dia pembelajar internasional. Kita boleh nanti hula-hula kita orang Amerika biasa. Itu keunggulan daripada culture Batak, di mana batas-batas itu tidak dibikin sempit, tetapi meluas, bahkan dia menjadi bisa sebagainya. Dan kemajuan di dalam era industri 4.0 harus ditentu di situ. Jadi sekali lagi, sebetulnya kembali ini, bro, pembelajaran. Jadi generasi milenial dan generasi sentennial dari bangsa Batak ini harus menjadi pembelajar unggul. Dan itulah yang membuat nanti bangsa Batak ini menjadi bagian dari nasional sampai internasional yang unggul. Saya kira apa tadi yang dikatakan Pak Pahan, saya kira kita sepakat bahwa memang dalam penyaluran makanan bergizi dan yang lain-lain itu untuk mencegah stunting perlu pengawasan. Saya kira kita sepakat saja untuk itu. Tetapi harapan kita ke depan, itulah sebabnya kenapa Batak Center mau mencetak manusia unggul dengan mencetak orang cerdas di dunia pendidikan, tetapi berakhlak sesuai dengan ajaran budaya, sehingga ke depan nanti kita nggak perlu lagi awasi gitu, nggak usah awasi lagi ke depan. Kenapa? Karena memang semua itu memang orang pintar, cerdas, tapi berakhlak gitu, karena taat terhadap budaya yang berlaku gitu ya. Nah, jadi ya masih akan nanti itulah ya akan yang ini saya sepakat akan itu mimpi Buddha seperti yang dikatakan Pak Mabak tadi, saya setuju aksi. Jadi kalau akan itu udah tinggalkan ya. Oke, sepakat makanya kita sepakat untuk ngawasi ini Pak. Jadi kalau itu kan kita sepakat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang dikatakan tadi Pak Ujung ya, dengan Pak Ujung dikatakan Pak Ujung tadi, saya kira untuk mempersatukan 6 puak itu tidak terlalu sulit apabila mereka merasakan perbuatan kita gitu ya. Saya kira poinnya di situ. Kalau ada perbuatan kita di Batak Center ini yang mereka bisa rasakan, ya itu toh tidak masalah. Coba kita lihat misalnya fakta yang ada di daerah Karo itu supaya bekerja di ladang di mana itu toh dari kita juga gitu ya, dari kita tua bapak nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi itulah yang dari Pak Ujung tadi. Kemudian ada tadi Pak Sibarani soal penjaringan orang-orang bertalenta tadi. Saya kira kemarin itu di Batak Center udah dibicarakan dalam rapat bagaimana menjaring orang-orang yang bertalenta itu, apakah dari SD, SMP, SMA di kawasan Batak keseluruhan gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi disampaikan mengenai stunting, saya sedikit bergemetar begini karena saya mulai lapar. Tapi yang lain adalah karena saya malu bicara begini, karena saya melihat saya sangat kecil.
stunting bukan satu-satunya masalah yang diakibatkan oleh masalah gizi yang kurang, tetapi adalah dampak dari begitu banyak beban sosial, kesehatan, politik, budaya, dan bahkan kebijakan lokal tentang bagaimana seorang perempuan dan anak harus bertumbuh di dunia ini. Jadi stunting bukan hanya karena masalah gizi, tetapi juga masalah infeksi. 40% stunting disebabkan oleh infeksi pencernaan, misalnya. Kemudian yang paling menderita adalah sebenarnya anak karena anemia. Kenapa? Cacingan. Jadi tugas dari Batak Center antara lain adalah juga bertanggung jawab untuk menurunkan angka kesakitan di dalam masyarakat. Bahwa kita sedang bicara tentang masa depan, tentang generasi yang lebih muda, tetapi kita juga akan bicara tentang generasi yang lebih tua. Karena Indonesia itu akan menjadi salah satu negara yang memiliki populasi lansia terbanyak Asia sesudah Cina. Mau dikemana ini lansia semua sesudah mereka akan menghabiskan anggaran kesehatan nasional. Dan itu akan menjadi dampak yang sangat penting untuk pembiayaan kesehatan, dan tidak sedikit negara di Afrika bangkrut karena masalah kesehatan. Indonesia menuju kebangkrutan yang bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga ada masalah kesehatan. Biaya kesehatan kita terkecil di seluruh muka bumi kecuali Afrika. Bayangkan, Indonesia lebih bodoh dari Afrika. Saya mengatakan ini dengan sangat bersemangat, mengingat bahwa orang Batak, tidak peduli dari Batak manapun dia datang, salah satu bangsa yang paling banyak menghabiskan anggaran kesehatan di bidang penyakit non-infeksi. Kalian dan saya mungkin suatu hari akan membuat bangsa kita bangkrut karena diabetes dan sebagainya. Apakah itu penting buat didengarkan hari ini? Mungkin kita tertawa, tetapi yang paling penting adalah Tapanuli dan wilayah sekitarnya memiliki angka kesakitan yang tinggi dan sangat berisiko, membuat wilayah kabupaten-kabupaten di Tapanuli miskin untuk selama-lamanya, Bapak. Mari kita tepuk tangan untuk masalah ini. Karena di mana ada masalah, di sana ada program, di sana ada proyek, dan di sana akan datang uang. Mari datangkan uang sebanyak yang kita bisa cari untuk membangun Tapanuli. Dan ketika kita memiliki anak-anak atau generasi yang lebih muda bersekolah di Amerika, di Eropa dan sebagainya, saya lulusan lokal, Bapak. Mari suruh mereka pulang. Ayo jujur mengatakan, orang-orang tua di sini yang kaya raya menyokolahkan anaknya di berbagai negara-negara luar biasa, tetapi tidak menyuruh mereka pulang untuk membangun Indonesia. Karena akan berkurang kebanggaan bapak dan ibu ketika berkata pada teman-temannya, anak saya tamat dari Amerika dan dia tetap bekerja di sana sebagai konsultan. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Tetapi itu akan menjadi catatan bagi kita sendiri. Apakah kita juga betul-betul menginginkan Tapanuli maju lahir batin. Selamat pada Tapanuli Selatan sebagai salah satu kabupaten yang berhasil meningkatkan angka stunting signifikan sampai 18%. Jadi Tapanuli Utara adalah sebaliknya, Tapanuli Utara di angka 14% angka stunting. Salah satu Tapanuli kabupaten kota seluruh Indonesia yang berhasil. Dan sebaliknya dengan Toba. Baik. Jadi angka kesakitan, bagaimana membantu pemerintah menurunkan angka penyakit infeksi dan non-infeksi di Indonesia, di Tapanuli, dan memasukkan angka
status kesehatan di dalam indikator pekerjaan dari Batak Center itu penting buat kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ajeli. Nah, kemarin waktu kita rapat sebelum acara ini banyak yang dibahas termasuk acara ini dan ke depan. Sepengetahuan saya pun banyak di organisasi terlibat. Sedikit hanya pandangan. Hidup matinya organisasi itu adalah ada darah yang mengalir di sana. Apa itu darah yang mengalir? Yaitu keuangan organisasi. Betul nggak Bapak Ibu semua? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Bagaimana solusinya ini? Agar organisasi Batak Center ini betul-betul semua tadi konsep yang disampaikan pakar dan yang lain itu bisa terwujud. Nah, ini yang mau saya sampaikan sebagai saya sudah diangkat wakil pembina di Batak Center ini. Saya tidak tahu Amang Ketua, apakah ada ini dana dari pemerintah kita dapat, apa ada bagaimana? Nah, kata Amang Ketua kita yang kita hormati ini tidak ada. Jujur. Nah, ini bagaimana solusinya? Saya terus terang aja, Batak Center ini mungkin kalau tokoh-tokoh kita ini sudah pergi pada waktunya, mungkin Batak Center tinggal hana nama tanpa ditopang darah tadi. Betul nggak? Ya seperti ini. Ya, tanpa duit nggak mungkin kita rapat di sini, betul kan? Saya lihat rapat-rapat Batak Center ada sesuatu yang menggunakan biaya situ. Dari mana duit itu? Nah, ini saya buka karena saya juga pebisnis. Ya. Nah, jadi marilah kita sama-sama, karena memang kita tadi tekad bulat yang sehati sepikir semuanya kita bangsa Batak untuk memajukan generasi benar kita untuk jadi anak-anak yang unggul yang tadi ke depan. Saya pernah ngomong 100 tahun yang akan datang ini Batak ini jadi apa? Jangan sekarang 100 tahun. Apa masih ada orang Batak atau budaya Batak atau bahasa Batak? Kita nggak tahu. Nah, untuk kontinuitas ini berarti kita adakan mulai sekarang. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Tolong pikir masing-masing bagaimana darah organisasi ini tetap lancar agar Batak Center ini tampil di depan dengan darah yang ada tadi itu, yaitu uang kas negara Batak. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, syukur alhamdulillah Pak Rambe mengakhiri dengan kata kunci terakhir mengenai hidupnya satu organisasi. Tidak ada organisasi sampai saat ini, tidak ada organisasi yang dipergunakan Batak Center urunan si urunan, tapi lebih banyak dipikul oleh 1-2 orang pengurus Batak Center. Barangkali catatan Pak Rambe menjadi catatan kita semua, dan kita berterima kasih atas himbauan itu. Hanya itu, sebatas itu saya sampaikan, karena selama 6 tahun ini saya tahu persis keadaan sesungguhnya Batak Center itu bagaimana. Apakah dengan demikian masih bisa kami beri kesempatan kepada pemantik? Cukup aja? Ya. Kalau begitu kita tiba pada kata terakhir dari pengurus terhadap semua masukan tadi. Mau saya bagi tadi 4 bagian besar, tapi tidak perulah. Sudah cukuplah itu. Masing-masinglah merumuskan itu. Bagian terakhir yang mau saya katakan adalah yang dikatakan Pak Rambe tadi. Mari kita sama-sama bergotong royong memajukan Batak Center ini.